Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua pejuang Babi Karsu, semoga kita selalu diberi kesehatan lahir batin. Pada hari ini Pak Wan akan menjelaskan tentang momentum dan impuls serta tumbukan. Oke anak-anakku, kita mulai. Jadi momentum ini didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan. Massa dan kecepatan. Ya, secara matematis P ini momentum sama dengan massa M kalikan kecepatan velocity. Ini V-nya kecil ya, V kecil kecepatan. Nah, begitu. Nah, jadi kalau peristiwa momentum selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada saat arus lintas berikut ini, kendaraan memiliki momentum yang berbeda-beda. Ya, setiap kendaraan mempunyai momentum yang berbeda-beda, tergantung dari ukuran, kecepatan, tentunya massa ya. Tentunya kalau di sini sepeda kayu sama di sini ada ambulan, ada helikopter sama bis, ini tentunya akan memiliki momentum yang berbeda. Kenapa? Karena massanya berbeda, kecepatannya berbeda. Bisa jadi tabrakan antara sepeda kayu ini dengan seekor lalat, mungkin bisa jadi momentumnya besar seekor lalat meskipun masanya besar sepeda ya. Kenapa? Mungkin kecepatannya lalat yang tinggi, misalnya kecepatan lalat yang kecepatannya super ya, bisa jadi momentumnya lebih besar lalat, bisa jadi ya. Nah, itu semua. Jadi ada dua variabel di sini, massa dan kecepatan. Massa dan kecepatan. Nah, begitu ya. Aku jadi momentum itu adalah massa dan kecepatan. Penjumlahan momentum ini, karena momentum adalah sebuah vektor, maka penjumlahannya menggunakan vektor. Ya, ingat bab yang sebelumnya menggunakan aturan kosinus. Tentunya di sini kalau searah berarti nanti dijumlahkan, kalau berlawanan dikurangi gitu ya. Kalau lurus di Pitagoras, kalau untuk sudut maka pakai aturan sinus ini ya, seperti itu ya. P kuadrat plus P2 kuadrat plus 2 P1 P2 cos theta, seperti ini. Pakai aturan sinus juga bisa, yang sesuai dengan bab yang semester 1. Sedangkan impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu ya. Jadi itu impuls, force itu gaya, delta T adalah selang waktu. Jadi impuls ini bisa digunakan oleh semua atlet ya, atau olahraga. Contoh tinju misalnya. Itu kenapa pakai sarung tinju? Itu untuk memperbesar selang waktu ya. Jadi kalau memukul tangannya kemudian kena pipi misalkan ya, kena pipi lawan misalkan, maka pada saat pipi ini sebelum mengenai tangannya di situ ada sebuah busa ya, kayak spons gitu. Itu adalah untuk memperlambat, untuk memperlama waktu sentuh. Jadi kalau waktu lamanya sentuhnya kuat, tentunya gayanya akan jadi kecil. Jadi untuk keamanan ya, sama orang kalau gulat ataupun yang dia jatuhnya di lantai, tentunya dia punya teori atau gaya supaya bagaimana ini waktu sentuhnya badannya dengan lantai ini lama, sehingga nanti gayanya akan menjadi kecil. Ya, jadi impuls ini adalah gaya kali selang waktu, dan banyak lagi contohnya ya. Sedangkan impuls juga merupakan perubahan momentum. Jadi impuls juga perubahan momentum, sehingga di sini nanti I F delta T akan sama dengan perubahan momentum. Momentum tadi kan MV, berarti perubahannya delta P. Delta P itu berarti M2 V2 min M1 V1. Jika kalau saya mencari gayanya, di sini kan F delta T sama dengan delta P, berarti F itu delta P per delta T. Delta P-nya perubahan momentumnya adalah M2 V2 min M1 V1 per delta T. Gitu ya kalau mencari gaya. Ini contoh mencari gaya
menggunakan impuls dan perubahan momentum. Contoh, sebuah benda yang masanya 1 km dalam keadaan diam dipukul dengan gaya F sehingga bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon dan memukul menyentuh bola selama 0,2 sekon. 0,02 sekon. Impuls dan gaya bekerja. Impulsnya adalah perubahan momentum. Sudah dimasukkan perubahan momentum M kali delta V. M-nya 1,5, delta V-nya 6 kurangi 0 dalam keadaan diam tadi ya, 6 kurangi 0 sehingga setengah kali 6 9 Newton sekon. Berapa gaya bekerja? Gaya adalah impuls per delta T, impulsnya 9, delta T nya 0,2, maka gayanya adalah 450 Newton. Ini contoh aplikasi dari hukum impuls momentum. Impuls sama dengan perubahan momentum. Kemudian ini peristiwa hukum kelam momentum, ini pada peristiwa tumbukan. Jadi kalau pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Jadi jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda itu. Ya, tidak ada gaya bekerja, tidak ada gaya luar yang mempengaruhi pada peristiwa tumbukan itu. Misalkan gaya luar itu angin, kayak gesek, pokoknya itu nggak ada ya, nggak ada luar, maka jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Sini P1 ditambah P2 akan dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Jadi P1 itu momentum benda 1 sebelum tumbukan ditambah momentum benda 2 sebelum tumbukan sama dengan momentum benda setelah tumbukan 1 ditambah momentum 2 benda setelah tumbukan. Ya, P itu kan M kali V, berarti dimasukkan M1 V1 sama M2 V2 sama M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, V ini kecepatan, V1 kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, V2 kecepatan benda 2 sebelum tumbukan, V1 aksen kecepatan benda 1 setelah tumbukan, V2 aksen kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Ya, gitu ya. Tentunya ini adalah vektor, jadi kecepatan ini vektor, nanti arah penting sekali ya. Nanti kita lihat contoh di contoh soalnya. Jenis tumbukan ini dapat dibedakan berdasarkan nilai koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu tingkat apa ya? Tumbukan tingkat kelentingan ya, tingkat kelentingan. Nah, kelentingan ini mantulnya seberapa sih? Tingkat kelentingan. Dari dua benda yang bertumbukan didefinisikan sebagai harga negatif dari perbedaan antara beda kecepatan kedua benda yang bertumbukan sesaat setelah tumbukan dan sesaat sebelum tumbukan. Secara matematis ini, jadi untuk mencari kelentingan ini nilai koefisien restitusinya ya, minus ini minus akar dari selisih setelah tumbukan, kecepatan saat tumbukan dibagi selisih sebelum tumbukan ya, V1 aksen min V2 aksen, ini minusnya ya dalam kurung ya, per V1 min V2 gitu. Nah, batasnya E itu adalah paling kecil 0, paling besar 1 ya. Ini rentangnya, nggak boleh di luar ini rentangnya ya, 0 sampai 1 ini koefisien restitusi. Nah, yang pertama adalah tumbukan ranting sempurna. Pada tumbukan ranting sempurna, energi kinetik total kedua benda sebelum dan sudah tumbukan tetap. Jadi ada hukum kekekalan energi kinetik karena EK-nya tetap. Jadi pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Ingat, pada tumbukan semua jenis apapun berlaku hukum kekekalan momentum ya. Hukum kekekalan momentum itu berlaku untuk semua jenis tumbukan. Nah, termasuk pada lenting sempurna. Cuma di lenting sempurna ini ditambah berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Hukum momentum berlaku yang tadi, jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. Terus berlaku hukum kekekalan energi kinetik ya, EK setengah V kuadrat. Berarti setengah M1 V1 kuadrat plus M2 V2 kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat ini plus setengah M2 V2 aksen. Untuk mencari pada lenting sempurna koefisien restitusinya bernilai 1 atau 100% ya. 1 atau 100%, 100% kan 1 sama ya. 1. Ini diingat untuk lenting sempurna.
tidak ada energi yang hilang. Kemudian yang kedua, tumbukan tidak lenting sama sekali, ya, tak elastis sama sekali, tak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini, sesudah tumbukan kedua benda bergabung, ya, setelah tumbukan kedua benda menyatu bergabung, sehingga berlaku hukum bahwa kecepatan kedua benda setelah sesudah tumbukan adalah sama. Jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen. Saya tulis V aksen, ya. Jadi untuk tumbukan ini terjadi pengurangan energi kinetik. Jadi EK-nya berkurang, sehingga EK total benda sesudah tumbukan akan lebih kecil daripada EK benda sebelum tumbukan. Ya, jadi EK-nya tidak kekal lagi, ya. EK-nya berubah, tidak terjadi hukum kekalahan kinetik. Ya. Karena EK total benda tumbukan lebih kecil, ya, sudah tumbukan lebih kecil daripada sebelum tumbukan, berarti ada yang hilang. Jadi pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekalahan kinetik. Kemudian nilai koefisien restitusinya itu 0, yang tidak lenting sama sekali, ya, E-nya 0. Jadi dimasukkan 0, nanti kan berlaku V1 aksen dan V2 aksen, ya, karena ini menyatu. Itu tidak lenting sama sekali. Kemudian tumbukan lenting sebagian. Jadi lenting sebagian tuh soal tumbukan, jadi pada tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya bernilai 0, antara 0 sampai 1. Antara 0 sampai 1, bukan 0. Kalau 0 tadi tidak lenting sekali, 1 kalau itu lenting sempurna, dia di antara itu nilainya, entah setengah, entah 0,3, 0,5, pokoknya di antara 0 sama 1, ya. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekalahan momentum, tapi tidak berlaku hukum EK, hukum kekalahan EK nggak berlaku, ya, hanya hukum kekalahan momentum saja. Itu tumbukan lenting sebagian. Kemudian kalau bola dijatuhkan, pasti dia akan mantul sampai habis, ya, mantul. Nah, seperti ini, dia mantul, berapa mantul lagi sampai nanti habis. Nah, ini juga tumbukan antara bola dengan lantai, ya. Lantainya diam, bolanya yang bergerak, begitu. Nah, untuk mencari koefisien restitusi seperti ini, itu adalah akar dari tinggi pantulan dibagi tinggi mula-mulanya. Jadi H2 min H1, jalur ini mantulnya tingginya H2, H1 itu tinggi mula-mula, pantulan ini. Atau bisa dirumuskan bahwa karena mantulannya banyak, ya, sampai pantul 20 kali atau 21 kali, maka koefisien restitusi itu adalah akar dari Hn plus 1 per Hn. Artinya bahwa N-nya mulai dari 1, 2 gitu, ya. Misalnya, jadi kalau misalnya di sini sama dengan kalau N-nya 1 berarti H2 per H1, kalau N-nya 2 berarti H3 per H2, H4 per H3, H5 per H4, begitu khususnya. Ya, itu untuk mencari koefisien restitusi, ya, gitu. Nah, contoh ini untuk benda tumbukan, sebuah benda A bermasa setengah kilogram yang sedang bergerak dengan kecepatan 2 meter per second ke timur, menabrak benda B 0,3 yang bergerak 4 meter ke barat. Ini berarti arahnya berlawanan. Setelah tabrakan, benda B bergerak 2 meter ke timur, maka kecepatan benda A setelah tabrakan adalah titik. Misalnya, lihat, MAVA plus MBVB sama MAVA aksen plus MBVB aksen, ya. Di sini MA-nya 0,5, VA-nya 2. Kita menganggap kecepatan A-nya positif ke timur, berarti yang ke timur positif. Ini dibalik boleh, ya. Aku pengen yang ke barat positif, ya boleh. Tapi konsisten dari awal sampai akhir, ya. Nah, ini Pak Wan misalkan ke timur yang positif, berarti setengah kali 2 positif, ditambah 0,3 kali min 4. Kalau yang timur positif berarti yang ke barat tentunya berlawanan, bernilai negatif, berarti 0,3 kali min 4. Kemudian di sini nih VA 0 MA 0,5 kali VA aksen. VA aksen yang kita cari ditambah 0,3 kali 2. Lihat benda B bergerak ke timur 2, berarti ke timur positif, berarti ini dimasukkan positif. Ya, lihat kecepatan vektor. Setengah kali 2 adalah 1, 0,3 kali min 4 adalah min 1,2. Ini 0,3 kali 0,6 pindah ke sini jadi min. Nah, sehingga V aksennya ketemu 0, berapa ini? 0,1
1 dikurangi 1,2, 0,2 min 0,8 ini minus ya. Ini minus 0,8 berarti minus 0,8 dibagi 0,5 berarti min 1,6. Kalau minus berarti arahnya ke barat. Ini VA ya. Ini bukan VA aksen. VA aksen berarti minus 1,6 ini berarti artinya dia bergerak kecepatannya 1,6 meter per sekon ke arah barat. Nah, gitu artinya itu. Ya, contoh lagi, sebuah bola bermassa 0,3 bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon untuk sebuah bola lain yang 0,3 kg yang mula-mula diam. Nah, mula-mula diam. Jika setelah tumbukan bola pertama dan setelah tumbukan bola pertama diam, maka kecepatan bola kedua berapa? Jadi yang setelah tumbukan bola pertama berubah jadi diam, terus kedua kecepatannya berapa? Nah, gitu ya. Ini M1 M1 aksen 0,3 ya, sama ya, masanya nggak berubah. M2 sama M2 aksen juga nggak berubah, 0,2 kg. V1 nya 2 meter per sekon, V2 sama V1 aksennya sama 0 ya. Ini setelah tumbukan. Berapakah kecepatan kedua belah setelah tumbukan? Oke, sini. M1 0,3 kedua ditambah 0,2 kali 0. Nah, diam posisinya. Kemudian setelah tumbukan 0,3 kali 0 karena M1 nya 0. Ditambah 0,2 kali V2 aksen ditanyakan. Sehingga di sini 0,6 ini 0 sama dengan 0,2 V2 aksen. Sehingga V2 aksen adalah 0,6 dibagi 0,2, 3 meter per sekon. Kalau dia positif berarti arahnya searah dengan tumbukan yang pertama tadi. Arah benda yang pertama. Ya, ini V2 aksen. Terus ini bola pantul. Sebuah bola dengan ketinggian 200 cm setelah menyentuh lantai memantul di gambar sini. Bila pantulan pertama 1/4 H, massa bola 100 kg, koefisien resistif bola adalah berapa? Pantulan pertamanya 1/4 H. Jadi ini dijatuhkan dari H, kemudian mantulnya di 1/4 H. Pantulan pertama, kita mencari koefisiennya. Ya tentunya pakai HN plus 1 per HN. Jadi kalau di sini anggap di sini H1 per H0 ya. Itu H1 per H0. H1-nya 1/4 H tadi. Oh, tingginya 200 cm. Berarti H0-nya 200 cm, H1-nya 1/4 kali 200 50 cm. Berarti akar 50 per 200. Akar 1/4 berarti sama dengan setengah. Ini mencari koefisien resistif dari bola pantul. Kemudian lagi, sebuah bola jatuhkan ketinggian X seperti pada gambar berikut. Jika ketinggian bola pada saat pantulan pertama 50 cm, pantulan kedua 20 cm, maka besar X-nya berapa? X ini berarti tinggi mula-mula ya. Nah, kita pakai ini ya, HN plus 1 per akar HN plus 1 per HN. Nah, H1 adalah 50 cm, H2 20 cm. Ditanyakan H0. Oke. Kita pakai rumus ini sehingga di sini akar H1 per H0 akan sama dengan akar H2 per H1 dengan rumus ini. Perhatikan ya. Perhatikan di sini akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1. Kalau dimasukkan H1-nya 50 per H0 sama dengan akar 20 per 50 ya. Nah, ingat ini 50 sehingga nanti kan ketemu H0-nya adalah 125 cm. Ini akarnya hilang, nanti silang, jadi akan ketemu H0-nya 125 cm. Jadi ini tinggi mula-mulanya ternyata 125 cm. Itu anak-anakku, mungkin sementara itu dulu. Silakan Anda latihan di modul ya, yang di modul, latihan di modul.